Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai aturan kosinus. Ibu ingatkan kembali mengenai materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, yaitu mengenai aturan sinus. Aturan sinus itu seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, sekarang kita akan gunakan untuk persoalan berikut. Misalkan terdapat segitiga ABC dengan AB panjangnya 4 cm, BC 7 cm, dan sudut B-nya 60 derajat. Sekarang kita akan mencari panjang AC. Jika kita menggunakan aturan sinus, maka aturan sinus yang berlaku adalah AB per sin C sama dengan BC per sin A sama dengan AC per sin B. Kita masukkan angka-angka yang tertera. 4 per sin C sama dengan 7 per sin A sama dengan AC per sin 60 derajat. Karena tujuan kita mencari AC, maka kita akan kesulitan karena di sini sudut A dan sudut C-nya ini tidak bisa kita cari tahu terlebih dahulu. Gitu. Jadi tidak bisa, untuk kasus ini tidak bisa digunakan aturan sinus. Persoalan tadi tidak bisa menggunakan aturan sinus, maka muncullah aturan kosinus seperti ini. Oke, misalkan terdapat segitiga ABC dengan panjang sisi depan sudut A adalah A kecil, panjang sisi di depan sudut B adalah B kecil, dan panjang sisi di depan sudut C adalah C kecil. Aturan kosinusnya seperti ini. Jika dari sudut pandang sudut A, maka aturan kosinusnya adalah panjang sisi di depan sudut A kuadrat atau A kecil kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapitnya kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali sisi yang tadi B kali C dikali dengan cos A. Seperti itu. Jika kita melihat dari sudut pandang sudut B, maka aturan kosinus yang berlaku adalah panjang sisi di depan sudut B atau B kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapitnya A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali sisi yang tadi dikali dengan cos B. Seperti itu. Dan terakhir, jika dari sudut C, maka aturan kosinusnya adalah depan sudut C kuadrat atau C kecil kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapitnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali B cos C. Seperti itu rumus dari aturan kosinus. Ini biasanya digunakan untuk mencari panjang. Lalu bagaimana caranya jika kita akan mencari sudut? Untuk mencari sudutnya, sebetulnya tinggal di otak-atik dari rumus yang ini. Atau nanti kita akan dapatkan bahwa untuk mencari kosinus sudut A adalah jumlah kuadrat sisi yang mengapit atau B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi sisi lainnya per 2 dikali sisi yang mengapit. Seperti itu. Begitu juga dengan cos B. Cos B sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang mengapit A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi sisi lainnya per 2 kali sisi yang mengapit. 2 dikali dengan AC. Terakhir, jika kita akan mencari nilai dari cos C, itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit, A kuadrat ditambah B kuadrat, dikurangi sisi lainnya per 2 kali sisi yang mengapit. Seperti itu.
Dan aturan kosinus ini sebagai catatan ya. Aturan kosinus ini dipakai jika kondisinya seperti ini. Yang pertama, jika diketahui semua sisinya, diketahui panjang semua sisi, atau yang kedua, jika diketahui dua sisi dan satu sudut. Dengan syarat sudut diapit oleh kedua sisi. Seperti ini. Ini kondisi-kondisi yang menggunakan aturan kosinus. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Misalkan diberikan segitiga ABC dengan panjang AB adalah 12 satuan, BC 6, dan sudut B 60 derajat. Kita akan mencari panjang dari AC. Perhatikan bahwa pada segitiga ABC diketahui dua sisi dan satu sudut, di mana sudut ini diapit oleh kedua sisi. Maka untuk mencari panjang AC ini, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinusnya seperti apa? Aturan kosinusnya panjang sisi di depan sudut kuadrat, itu seperti yang tadi ya, AC kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit dari sudut itu, atau BC kuadrat ditambah BA kuadrat dikurangi 2 dikali BC dikali BA dikali dengan cos B. Seperti itu aturan kosinusnya. Substitusikan nilainya. AC kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurangi 2 dikali 6 dikali 12 dikali dengan cos 60 derajat. Kita hitung AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 144 dikurangi 2 dikali 6 dikali 12 itu 144. Cos 60 itu nilainya setengah. Hati-hati, kita harus mengalihkan dulu 144 ini dengan setengah. Tidak boleh langsung mengurangi jumlah sebelumnya dengan 144. AC kuadrat sama dengan 36 ditambah 144 itu adalah 180 dikurangi 144 dikali setengah adalah 72. Maka AC kuadrat adalah 108. AC sama dengan akar dari 108. Nah, kita bisa menyederhanakan bentuk akar dari 108 dengan cara mengubahnya menjadi perkalian dengan angka kuadrat. 108 ini kita ketahui bahwa 108 ini adalah perkalian antara 36 dengan 3. Nah, seperti itu. Akar 36 itu adalah 6. Akar 3-nya karena tidak menghasilkan bilangan bulat, maka kita tuliskan seperti ini. Nah, maka panjang AC adalah 6 akar 3 satuan panjang. Seperti itu. Oke, untuk contoh kedua, perhatikan. Dalam segitiga ABC diketahui B kecil sama dengan 8 cm, C kecil 5 cm, dan sudut A 60 derajat. Maka A kecil sama dengan berapa cm? Karena gambarnya ini tidak tersedia, agar lebih terbayang, sebaiknya kita gambarkan dulu segitiganya. Misalkan seperti ini. Kita tuliskan segitiga ABC, A, B, C. Nah, B kecil itu 8 cm. Artinya panjang sisi di depan sudut B itu 8 cm. Artinya B kecil itu seperti di sini atau panjang AC ya. B kecil itu ini 8. C kecil berarti panjang sisi di depan sudut C atau AB. Ini 5 cm dan sudut A adalah 60 derajat seperti ini. Bagaimana cara mencari A atau BC seperti ini?
Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Jadi, untuk mencari A kecil adalah sisi depan sudut kuadrat atau A kecil kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi apit atau sisi yang mengapit sudut tersebut. B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali B kecil dikali C kecil dikali dengan cos sudutnya. Cos A. Seperti itu. Maka A kuadrat sama dengan B kecil 8 kuadrat tambah 5 kuadrat dikurangi 2 dikali 8 dikali 5 dikali dengan cos 60 derajat. Kita hitung A kuadrat sama dengan 64 ditambah 25 dikurangi 2 dikali 8 dikali 5 cos 60 adalah setengah. Seperti itu. Nah, 2 dikali setengah itu 1, maka ini kita bisa sederhanakan ya. Kita coret, jadi ini hasilnya 1. Kemudian kita hitung kembali. A kuadrat sama dengan 64 ditambah 25 itu adalah 89. Dikurangi 8 kali 5-nya adalah 40. Maka A kuadrat sama dengan 49. Dan A adalah akar dari 49 atau 7. Karena satuannya dalam sentimeter, kita tuliskan 7 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya kita masuk ke contoh 3. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ, QR dan PR berturut-turut adalah 5, 6, dan 7 cm. Kita akan mencari nilai dari cos P. Sama seperti yang sebelumnya ya, karena segitiganya ini tidak tersedia, alangkah lebih baiknya kita gambarkan dulu agar terbayang. Seperti ini, kita tuliskan PQR. PQR, di mana PQ-nya itu adalah 5 cm, QR-nya 6 cm, dan PR-nya 7 cm. Nah, karena segitiga ini semuanya diketahui sisi-sisinya, maka untuk mencari sudutnya ini sudah pasti menggunakan aturan kosinus. Yang akan kita cari adalah cos dari sudut P. Ini seperti yang sudah dijelaskan di awal ya, untuk mencari nilai sudut atau cos P itu dicari dengan cara jumlah kuadrat dari sisi yang mengapit sudut tersebut, berarti 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi sisi lainnya, dikurangi 6 kuadrat, seperti itu, dibagi dengan 2 dikali dengan sisi yang mengapit. 2 dikali 7 dikalikan dengan 5. Seperti itu. Maka kita hitung cos P sama dengan 7 kuadrat itu 49, tambah 5 kuadrat itu 25, dikurangi 6 kuadrat itu 36, per 2 kali 7 kali 5 itu adalah 70. Maka cos P sama dengan 49 tambah 25 dikurangi 36 adalah 74 dikurangi 36. Itu 38 per 70. Atau kita bisa sederhanakan ini jadi 19 per 35. Jadi jawabannya adalah yang bagian C. Selanjutnya untuk contoh 4. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 9 cm, AC 7 cm, dan BC 8 cm. Tentukan nilai kosinus sudut terbesar. Nah, kita belum mengetahui manakah sudut yang terbesar. Apakah sudut A, B, ataupun C. Oke, perhatikan. Seperti biasa kita gambarkan dahulu segitiganya. Segitiga A, B, C. AB-nya 9 cm, AC 7 cm, dan BC 8 cm. Oke. Nah, manakah yang merupakan sudut terbesar? Nah, sebagai catatan, sudut terbesar itu selalu terletak di depan
sisi terpanjang. Dan sebaliknya, sudut terkecil itu ada di depan sisi terpendek. Seperti itu. Nah, seperti kasus contoh sebelumnya ya, karena semua sisi segitiga ini diketahui, maka pasti segitiga ini menggunakan aturan kosinus untuk mencari sudutnya. Oke, karena sudut yang akan kita cari adalah sudut terbesar dan sisi terpanjang di segitiga ABC adalah 9 cm, maka sudut terbesar pada segitiga ABC ini adalah sudut C karena di depan sisi terpanjang. Seperti itu. Maka aturan cosnya adalah menggunakan rumus yang sebelumnya sudah diberikan. Cos C sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit sudutnya, berarti 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat, dikurangi sisi lainnya atau dikurangi 9 kuadrat per 2 dikali sisi yang mengapitnya. 2 dikali 7 dikali dengan 8. Maka cos C sama dengan 49 ditambah 64 dikurangi 81 per 112. Kita jumlahkan bagian atas. 49 ditambah 64 dikurangi 81 itu adalah 32 per 112. Nah, karena 32 dan 112 ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Misalkan kita bagi dengan 8. Kita bagi dengan 8. Maka didapatkan hasilnya 32 dibagi 8 itu 4. 112 dibagi 8 itu adalah 14. Nah, ternyata 4 dan 14 juga masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 per 7. 2 per 7 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka inilah jawaban akhirnya. Jadi nilai kosinus sudut terbesar atau sudut C adalah 2 per 7. Next, untuk contoh 5. Ditentukan segitiga ABC dengan panjang sisinya AB 9 cm, AC 8 cm, dan BC 7 cm. Nilai dari sin sudut A. Nah, kita gambarkan dulu. Seperti biasa. Nah, ini seperti ini. Kita tuliskan A, B, C. AB 9 cm, AC 8 cm, dan BC-nya ini 7 cm. Sama seperti yang sebelumnya. Nah, yang ditanyakan adalah sinus dari sudut A. Walaupun yang ditanyakannya adalah sinus, tapi kondisi dari segitiga ini adalah semua sisinya diketahui. Jadi tetap saja pasti kita akan mencari sudutnya itu dengan menggunakan aturan kosinus. Karena yang ditanyakannya adalah sudut A, maka kita akan mencari kosinus dari sudut A. Seperti itu. Kita cari terlebih dahulu nilai cosnya. Cos A sama dengan jumlah kuadrat sisi yang mengapit atau 8 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi sisi lainnya dikurangi 7 kuadrat per 2 dikali sisi yang mengapit. Maka cos A sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 49 per 2 dikali 8 dikali 9 itu adalah 144. Maka nilai dari cos A adalah 64 ditambah 81 dikurangi 49 itu adalah 96 per 144. Kita sederhanakan dulu. Kita bagi dengan, ini dibagi dengan 12, kita bagi juga ini dengan 12. Maka cos A-nya sama dengan 96 dibagi 12 itu 8, 144 dibagi 12 itu 12. Ternyata ini masih belum sederhana, bisa kita bagi lagi dengan 4. Kita bagi lagi dengan 4, maka cos A-nya adalah 2 per 3. Ya, cos A-nya itu adalah 2 per 3.
Nah, yang ditanyakan adalah sinus dari sudut A. Nah, sebetulnya pernah ya kita pelajari juga bahwa untuk mencari identitas trigonometri yang lain jika salah satunya sudah diketahui, itu pasti kita membuat sebuah segitiga bantuan. Nah, diketahui bahwa cos A itu kan sama dengan 2/3 dan cos itu adalah perbandingan antara samping dengan miringnya gitu. Jadi kita buat segitiga dulu. Kita buat segitiga bantuannya seperti ini. Mohon maaf. Nah, ini misalkan sudut A-nya sebentar. Nah, misalkan sudut A-nya di sini, di mana ini adalah depannya, ini sampingnya, dan ini miringnya. Gitu. Sampingnya ini adalah 2, miringnya adalah 3. Berarti kita harus mencari depannya dulu. Mencari depan dengan cara depan kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurangi dengan samping kuadrat. Depan kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Atau depan kuadrat sama dengan 9 dikurangi 4. Maka depan kuadrat sama dengan 5 dan depannya adalah akar dari 5. Nah, ternyata depan dari sudut A itu adalah panjangnya akar 5. Maka kita bisa mencari sinusnya. Karena depannya sudah ada, kita bisa mencari nilai sin dari sudut A. Dimana sin itu dicari dengan cara depan per miring atau demi. Depan per miring artinya akar 5 per miringnya itu adalah 3. Depan per miring atau akar 5 per 3. Atau ini biasanya ditulis dengan cara 1/3 akar 5. Nah, seperti itu. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, contoh terakhir. Soal asli UN tahun 2011. Diberikan segi 4 ABCD seperti pada gambar. Kita akan mencari panjang dari BC. Untuk mencari panjang dari BC ini, kita pasti mencari dari segitiga ABC. Nah, sebelum mencari panjang BC, tentunya kita harus mencari salah satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi AC. Nah, untuk mencari panjang sisi AC, itu pasti dari segitiga ADC. Nah, perhatikan. Sisi AC ini berhadapan dengan sudut 30 derajat. Dan sisi AD berhadapan sudut dengan 45 derajat. Karena saling berhadapan, untuk mencari panjang AC, ini pasti kita gunakan atau akan kita gunakan aturan sinus. Karena saling berhadapan. Nah, aturan sinusnya seperti apa? Aturan sinusnya AC per sin D seperti ini sama dengan AD per sin C. Seperti itu, karena saling berhadapan. AC-nya ini ditanyakan, sin D-nya itu berarti sin 30 derajat, sama dengan AD-nya itu 10, sin C-nya adalah sin 45 derajat. Kita masukkan angka-angkanya, sin 30 itu setengah, 10 per sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Kita bisa sederhanakan dengan cara membagi dengan setengah kedua ruas seperti ini. Kita kali silang. Didapatkan akar 2 AC sama dengan 10. Maka untuk mencari AC sama dengan 10 dibagi dengan akar 2. Nah, karena penyebutnya ini dalam bentuk akar, kita kalikan dengan akar sekawan, yaitu akar 2 per akar 2. Maka didapatkan AC-nya itu adalah 10 akar 2 per 2. Atau 5 akar 2. Setelah didapatkan panjang AC, panjang AC-nya ini 5 akar 2, kita bisa mencari panjang BC. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan segitiga ABC. Sekarang sudah diketahui 2 sisi dan 1 sudut, di mana sudutnya ini diapit oleh kedua sisi. Maka
Untuk mencari panjang BC-nya, kita bisa menggunakan aturan kosinus. Kita akan mencari panjang BC dari segitiga ABC menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini seperti apa? Maka BC kuadrat atau panjang sisi di depan sudut kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain yang mengapit, ya, AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 dikali AB dikali AC dikali dengan cos sudut A. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat atau 10 akar 2 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat dikurangi 2 dikali 10 akar 2 dikali 5 akar 2 dikali dengan cos 60 derajat. Maka BC kuadrat sama dengan 10 akar 2 kuadrat itu artinya 10 kuadrat dikalikan dengan akar 2 kuadrat. Nah, 10 akar 2 kuadrat itu sama dengan 10 kuadrat dikali akar 2 kuadrat. Ini konstretannya 10 kuadrat itu 100, akar 2 kuadrat itu 2. Maka hasilnya 200. 200 ditambah 5 akar 2 kuadrat juga sama caranya, berarti 25 dikali 2 itu 50. Dikurangi 2 dikali 10 akar 2 dikali 5 akar 2, cos 60 derajat itu setengah. 2 dikalikan dengan setengah itu 1, ya. Maka BC kuadrat sama dengan 200 tambah 50 itu 250 dikurangi 10 akar 2 dikali 5 akar 2 itu 10 kali 5-nya 50. 50 dikali 2 ya, karena akar 2 kali akar 2-nya 2. Ini kali dikurangi dengan 100. Maka BC kuadrat sama dengan 250 dikurangi 100 adalah 150. Maka BC-nya adalah akar dari 150. Kita sederhanakan, 150 itu adalah perkalian antara 25 dikali dengan 6. Nah, akar dari 25 itu adalah 5, akar 6-nya tidak bisa, jadi kita tuliskan seperti ini. Maka jawabannya adalah 5 akar 6 cm atau bagian yang D, seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.